Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah dan juga para pemirsa Masbin TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rahmatnya kepada kita semua. Pada hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu bahasan hadis ya, 100 hadis pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Dan kita alhamdulillah sudah masuk kepada hadis yang ke-75. Berarti kita sudah hampir 75% menyelesaikan dari kitab ini. Dan kitab ini dikarang oleh Al-Ustaz Said Yai Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau mengatakan hadis ke-75, perintah untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadu hadzal Qur'ana fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah oleh kalian atau ulang-ulangilah hafalan Al-Quran. Demi yang jiwaku ada di tangannya, dia lebih cepat hilang daripada unta yang diikat pada kakinya, ya atau unta yang diikat di tempat ikatannya. Lalu di sini penulis mengatakan penjelasan hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an mudah untuk dihafal bagi yang bersungguh-sungguh ingin menghafalnya. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah berfirman, ya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Ya. Oleh karena itu, ya, siapakah yang ingin menghafalnya, siapa ingin mempelajarinya? Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang kedua, ya ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hafalan Al-Quran itu seperti seekor unta yang diikat pada salah satu kakinya. Ya, dari zaman dahulu orang-orang Arab itu menggunakan tali yang disebut iqal. Ya, iqal itu yang biasa digunakan untuk mengikat unta-unta di kepala-kepala mereka, ya. Dan unta itu memiliki watak yang sangat taat pada tuannya. Apabila didudukkan, maka cukup salah satu kaki depannya diikat dengan tali, maka dia tidak akan berdiri dan dia tidak akan berlari. Ya, kecuali unta tersebut marah atau ingin melarikan diri, maka ikatan tersebut akan terlepas dengan mudah. Seperti itulah hafalan Al-Quran, dia akan mudah terlupakan jika tidak sering diulang-ulangi atau tidak sering dimurajaah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ada faedah sedikit yang saya bawakan. Ya, faedah tambahan yang pertama adalah hadis ini merupakan motivasi untuk memiliki hafalan Al-Quran. Ya. Lalu yang kedua, di antara cara mengamalkan hadis ini adalah dengan mempelajari Al-Quran, kemudian menghafalkannya. Minimal kita punya hafalan juz 30 atau setengahnya. Dan kita jadikan hafalan tersebut wirid atau bacaan rutin setiap hari yang kita baca. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, hendaknya kita seorang muslim, kita punya kitab suci Al-Quran, kita pelajari, kemudian kita hafalkan, dan itu jadi bekal untuk kita semuanya. Ya, minimal juz 30 atau setengah juz dari juz 30 itu kita hafalkan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir, di antara penyebab hafalan lupa adalah jarang dimurajaah
dan kemaksiatan, ya. Jadi ini dua faktor yang sangat penting sekali Ibu-ibu, ya, apabila hafalan kita mudah lupa, ya, hafalan kita ini rusak, maka ada dua sebab. Yang paling dominan itu karena jarang dimurojaah, ya, atau yang kedua yaitu apa? Karena kemaksiatan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengadukan kepada gurunya, ya, Imam Waqi, mengenai hafalan beliau yang jelek. Padahal ya beliau itu hafalannya luar biasa Ibu-ibu. Kalau baca kitab beliau itu, misalkan kitabnya itu ada 2 halaman, maka halaman satunya ini harus ditutup sama beliau. Kalau enggak nanti hafalannya jadi campur baur, ya. Itu saking kuat hafalan beliau. Ya, jadi kalau misalkan beliau lagi baca kitab itu menyeken kitab dengan hafalan, halaman sebelahnya itu harus ditutup. Tapi karena beliau, ya, diriwayatkan beliau tuh pernah melihat betis perempuan atau pernah melihat tumit seorang perempuan, ya, dan itu menjadi terbayang-bayang di dalam beliau, di dalam pikiran beliau. Nah, ini yang menyebabkan hafalan itu menjadi terganggu, hafalan menjadi rusak. Nah, ini bagi kita yang ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka sudah menjadi harga mati harus dimurojaah. Lalu yang kedua, harus mengikis habis, ya, kemaksiatan itu dari dalam hidup kita. Walaupun kita pasti bermaksiat, ya, pasti kita bermaksiat, tapi kita usahakan seminimal mungkin kita melakukan perbuatan dosa. Dan bukan berarti misalkan ada seorang hafalannya itu mungkin sekali dan dia itu tandanya berarti dia tidak bermaksiat, bukan Ibu-ibu, ya. Pasti manusia itu bermaksiat, tapi mungkin Allah berikan kepadanya hafalan yang bagus, ya. Otaknya encer, IQ-nya bagus, jadi lebih mudah untuk menghafal. Kemudian hadis yang ke-76, beliau mengatakan larangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini, kata, ya, ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, ausini. Qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang meminta nasihat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku." Ya. Maka beliau pun berkata, "Janganlah kamu marah." Kemudian orang itu pun terus mengulangi pertanyaannya. Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu janganlah kamu marah. Taib. Penulis di sini menjelaskan, yang pertama, dianjurkan bagi seseorang untuk meminta nasihat kepada orang lain yang menurutnya dia itu orang soleh. Ya, orang soleh itu kan asarnya tuh, bekasnya kelihatan Ibu-ibu, ya. Orang soleh itu bisa kita lihat kesehariannya, ibadahnya, muamalahnya, ya. Kalau misalkan kita lihat orang ini dari sisi amaliyahnya, amal ibadahnya bagus, terus muamalah kepada sesamanya bagus, maka itu menjadi standar orang yang soleh di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada umumnya, ya. Atau mungkin dia seorang ustadz, ya, atau seorang kiai, ya, begitu. Maka kita minta nasihat kepada orang-orang yang soleh. Jangan kita minta nasihat kepada orang yang selain mereka, ya. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, ketika kita ingin minta nasihat walaupun kepada ustadz, maka mintalah nasihat kepada ustadz yang menguasai ilmu yang sedang kita tanyakan. Ya, misalkan kita punya masalah di bidang muamalat, jangan tanya sama ustadz yang mungkin kebanyakan dia keahliannya di bidang akidah. Ya, kita tanya sama spesialisnya. Sama juga kita seperti pergi ke dokter, ibu-ibu rahimakumullah. Kita ini punya sakit apa?
ya. Kita nggak mungkin datang ke dokter yang bukan ahlinya, bukan spesialisnya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita datang ke ustadz yang memang beliau menguasai ilmu di bidang tersebut, maka solusi akan kita dapatkan. Ya, ini diantara cerdas dalam bertanya mengenai masalah agama, masalah nasihat mungkin ya, begitu. Dan juga ibu-ibu rahimakumullah, jangan minta nasihat sama orang yang nggak soleh. Ya, orang yang nggak soleh itu nasihatnya ya gimana ya? Dia saja menasehat dirinya, dianya terhadap dirinya sendiri aja, dia nggak bisa menasehati dirinya, apalagi menasehati orang lain. Ya, begitu. Dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kita yang remaja. Ya, mereka di rumah nggak ada yang mau dengar mereka curhat. Akhirnya mereka curhat sama temennya akalnya sama dengan anak kita, pengalamannya sama dengan anak kita. Akhirnya anak kita nggak dapat solusi. Ya, akhirnya anak kita terbawa arus. Ya, begitu. Maka hendaknya kita juga nasihati anak-anak kita kalau minta nasihat itu sama orang yang soleh. Kemudian beliau melanjutkan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya agar tidak marah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui watak orang tersebut yang suka marah. Jadi Rasulullah tahu nih orang ini gampang marah, orang ini emosian. Ketika minta nasihat, maka beliau langsung kasih tahu, kamu tuh jangan gampang marah, seperti itu. Lalu yang ketiga, orang yang memiliki watak suka marah adalah orang yang tidak baik dan harus segera berusaha untuk meninggalkannya. Ya ibu-ibu, nih biasanya ibu-ibu kalau di rumah nih sukanya marah-marah ya. Nggak boleh ya ibu-ibu ya. Habis Ustadz, suami saya nyebelin, anak saya nyebelin. Ya, semenjebal-nyebalkannya suami, semenjebal-nyebalkannya anak, ya harus kita sabar-sabari. Jangan kita itu mudah mengangkat suara kepada suami kita. Ya, jangan mudah kita tuh ngangkat suara sama anak-anak kita. Anak-anak kita nanti, ibu-ibu rahimakumullah, adalah cerminan dari kita. Kalau anak kita perempuan, ibu-ibu di rumah suka marah. Ya kan ya, suka bentak ayah mereka, suka bentak anak-anak mereka. Mereka akan menjadi wanita-wanita, istri-istri yang tipikalnya sama kayak ibunya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai kita ini punya warisan yang jelek kepada anak-anak kita, terutama anak perempuan. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ini kan terjadi ya ibu-ibu ya, di mana-mana ini terjadi, di keluarga, di masyarakat ya secara umum terjadi. Misalkan ada seorang istri, dia bisa marah-marah, dia biasanya marah-marah terus, meninggikan suara. Nah, pasti suaminya itu akan mencari sebabnya kenapa. Oh, ternyata ibunya sama nih. Ya, oh berarti ibu mertua saya begini, begitu. Atau ayahnya, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya menantu kita punya pikiran yang tidak baik kepada mertuanya. Ya, jadi yang jelek itu semuanya. Maka jadilah pribadi-pribadi yang mudah untuk menahan amarah. Ketika amarah memuncak, maka kita melakukan usaha-usaha yang insya Allah nanti akan saya sebutkan ya ibu-ibu ya. Kemudian ya ibu-ibu, di sini juga Ustadz menyebutkan ya, ketika seseorang hendak marah, bersegeralah mengucapkan isti'adzah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk? Karena dalam riwayat yang lain, ibu-ibu, amarah itu adalah datang dari bisikan setan. Jadi diumpamakan oleh Rasulullah seperti bara api yang dimasukkan ke dalam hati seorang hamba oleh setan tersebut. Kalau kita turutin amarah tersebut, maka api itu akan semakin besar dan akan memenuhi dada kita. Dan kalau emosi itu sudah puncak-puncaknya ibu-ibu, maka dia akan menguasai akal kita.
Ya, kita udah nggak berpikir lagi, berpikir rasional udah nggak. Ya, kita udah nggak bisa berpikir dengan tenang, memutuskan segala sesuatu pasti sifatnya sangat-sangat instan dan nggak rasional. Ya, makanya ibu-ibu rahimakumullah, janganlah mudah kita marah. Dan biasanya kalau udah marah, ngomongnya ini kemana-mana ibu-ibu, ngelantur. Akhirnya anak didoain yang jelek-jelek, ya, suami disumpah serapahin, dan yang paling jeleknya lagi ibu-ibu, yang paling jeleknya lagi ini adalah ketika kita sudah keluar kita tuh nyesal, ya. Itu betapa lalainya kita dari apa yang kita ucapkan. Tadi saya ngomong kayak gini ya, tadi saya udah bentak suami saya, tadi saya sudah bentak anak saya, dan itu nyesel. Nah ini yang paling gak enak ibu-ibu. Kita semua udah ngalamin, ya. Ketika kita marah kita salah ucap gitu ya, terus kita menyesal. Ya, ini yang bagian gak enaknya. Ya, seperti itu. Ini kenapa? Dikarenakan marah yang tidak dikontrol. Kemudian beliau melanjutkan, apabila dia marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Dan apabila dia dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Dan apabila masih marah juga, maka berwuduklah. Nah, kemudian ibu-ibu saya melanjutkan di sini menambahkan, marah yang dilarang adalah marah bukan karena Allah. Dan marah yang dapat menghilangkan kesadaran sehingga mendatangkan penyesalan. Orang yang memilih untuk diam ketika marah adalah marah yang terpuji. Ya ibu-ibu ya, orang yang memilih untuk diam ketika marah adalah marah yang terpuji. Jika suami ibu-ibu orang yang soleh, kemudian dia marah, lalu dia keluar rumah, atau dia malah memilih diam, maka biarkan saja. Ya biarin aja dia sejenak ya. Hingga beberapa waktu kemudian, jika sudah tenang baru kita ajak komunikasi kembali. Jangan ibu-ibu, suami udah mencoba untuk tenang, mau keluar ya, malah kitanya melarang, malah kitanya terus ngomong terus, itu jangan. Itu hindari ya, karena kalau misalkan suami ibu adalah orang tipikal seperti tadi yang saya sebutkan, dia orang yang soleh, ketika marah dia pilih diam, ya dia pilih pergi ke masjid misalkan ya, atau dia pergi keluar rumah ya, maka sudah biarkan saja. Itu tandanya dia adalah seorang laki-laki yang gentle, nggak bales omongan kita, yaitu walaupun terjadi sesekali pastinya ya, tapi misalkan suami kita lebih cenderung diam, maka itulah laki-laki yang gentle. Kemudian ya, jangan dilarang ibu-ibu. Kalau misalkan dia mau keluar tuh jangan dilarang, karena dia sedang mengamalkan syariat Nabi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya diriwayatkan ibu-ibu rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib itu pernah ribut sama Fatimah. Ya Fatimah ini anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada cekcok rumah tangga, maka Ali bin Abi Thalib itu pergi dari rumah, lalu tidur di masjid. Ini lelaki yang gentle. Yang dilakukan Fatimah nggak ngejar-ngejar Ali, enggak. Ya Fatimah anaknya Rasulullah, perempuan yang cerdas, dia tahu suaminya lagi marah, lagi ngambek, keluar ke masjid, udah dia tidak terus mencoba untuk merajuk di depan suaminya. Ya, maka disitulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, kemana Ali? Ya, kata Fatimah, dia keluar. Maka Rasulullah menemukan Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan tertidur di masjid. Maka beliau mengatakan, kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Maka beliau di situ, Ali bin Abi Thalib suka dipanggil dengan Abu Turab. Ya. Jadi itulah pelajarannya ibu-ibu ya. Jangan mudah marah, dan apabila pasangan kita sedang marah, dia pilih keluar, maka biarkan. Atau dia pilih diam, maka kita diam juga. Jangan bilang, kok kamu diam aja, kok kamu nggak ini. Nah, itu jelek. Ya ibu-ibu ya, itu jelek sekali. Ya. Kemudian
hadis yang ke-77, ini 5 rukun Islam. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadan, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun. Islam itu pondasinya ada 5, ibu-ibu. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah atau kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan sekaligus utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat atau menegakkan sholat, membayar zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Inilah 5 pondasi yang mengukuhkan bahwa seorang itu adalah orang muslim, ya. Kemudian di sini penulis mengatakan, yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, para ulama sepakat rukun Islam itu ada 5. Ya Bu ya, kalau kita orang Islam, rukun Islamnya itu ada 5. Tapi kalau orang Syiah, orang Ahmadiyah beda. Nah, apa itu Ustaz? Ibu-ibu nanti bisa cari sendiri ya. Rukun Islamnya orang Syiah, ya rukun Islamnya orang Ahmadiyah itu beda sama kita. Nah, ini rukun Islam yang benar adalah ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, penuh dengan keyakinan, ya. Lalu yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah jika mereka mampu. Lalu yang kedua, penulis mengatakan rukun Islam ini adalah kewajiban-kewajiban yang perintahnya sangat diharuskan. Maksudnya ini fardu ain, ibu-ibu ya. Ya, dilakukan oleh setiap muslim dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau fardu ain itu, ibu-ibu rahimakumullah, itu nggak boleh ditinggalkan tanpa sebab, tanpa alasan yang kuat. Ya, contohnya misalkan, hukum asalnya orang sholat itu kan wajib. Nah, kapan orang tuh nggak boleh sholat? Ketika haid. Ya. Begitu juga ketika membayar zakat. Membayar zakat ada syarat-syaratnya. Berpuasa juga ada syarat-syaratnya. Berhaji pun ada syarat-syaratnya. Nah, ketika seseorang tidak mencapai syarat tersebut, maka dia gugur. Nah, ini adalah alasan yang kuat. Tetapi kalau syaratnya terpenuhi, maka wajib untuk dia untuk mengerjakannya. Tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Ya. Nah, biasanya nih sholat, ibu-ibu. Orang sakit malah nggak sholat. Kalau ditanya, kamu udah sholat atau belum? Enggak, aku lagi sakit, ya Allah. Ya, sering. Ya, bahkan ya naudzubillah ketika saya tahun lalu bolak-balik ke rumah sakit, ya nganter ibu, nganter istri, itu saya lihat, ya Allah, ibu-ibu ya, ada ibu-ibu udah tua, ditungguin sama anaknya, ibunya nggak diingetin untuk sholat, ya nggak diingetin ibunya untuk sholat 5 waktu, padahal itu udah usia sudah tua, ya masih bisa diwudukan, masih bisa diambilkan wudhu oleh anaknya, tapi anaknya nggak mau ngingetin ibunya sholat. Ya, ini kesalahan yang suka terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama ketika orang-orang sedang sakit. Ya, sakit itu bukan uzur untuk meninggalkan sholat, ya ibu-ibu ya. Jadi walaupun kita sedang sakit, usahakan kita sholat. Ya. Lalu yang kedua, rukun Islam ini adalah kewajiban-kewajiban yang perintahnya sangat diharuskan dilakukan tadi sudah. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban lain dalam Islam masih sangat banyak sekali, tetapi terkadang kewajiban tersebut hanya berlaku untuk seseorang, tetapi tidak berlaku untuk yang lain. Contohnya seperti sholat Jumat, hanya diwajibkan kepada kaum lelaki, tidak untuk para wanita.
Tapi para wanita, ibu-ibu, kalau mau sholat Jumat boleh, ya. Cuma jangan dilakukan di Indonesia ya, ibu-ibu ya. Jadi aneh nanti. Tapi kalau ibu lagi umroh, ya, ibu-ibu mau sholat Jumat ke Masjidil Nabawi, ke Masjidil Haram, boleh, silakan. Tapi kalau di Indonesia jangan. Ya, nanti jadi fitnah. Ya, kenapa? Karena tidak ada apa namanya kebiasaan di Indonesia ini, ya, wanita-wanita itu pergi sholat masjid, ke sholat Jumat ke masjid, ya. Lalu menyusui anak adalah kewajiban seorang ibu, ya. Hatta si ibu itu seorang pekerja, seorang yang wanita karir ya, ibu-ibu ya. Dia tetap wajib ngasih susu ASI ke anaknya dengan cara dipompa kah atau bagaimana. Kalau si ibu ini nggak mau nyusuin anaknya, dia zalim. Dia zalim tanpa alasan. Air susunya ada, alatnya punya, dia nggak mau susuin anaknya, alasannya khawatir, mohon maaf, apa namanya, mengganggu dia, ya, begitu. Alasannya hanya alasan sepele, maka ibu ini zalim sama anaknya, nggak boleh. Ya, kemudian memberi nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap anak dan istrinya. Ya, seorang suami ini wajib ngasih nafkah kepada anak dan istrinya. Ya, dan di antara kezaliman seorang suami adalah membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah. Nah, ini ibu. Justru di jalan kemaksiatan. Contoh seperti apa? Buat beli rokok, buat hobi-hobi yang sifatnya berlebihan. Ya, ada yang hobinya burung, ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya apa namanya, olahraga, tapi sampai menguras hartanya hingga istri dan anaknya diterlantarkan. Ini haram hukumnya. Ini zalim, ya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami di rumah anteng-anteng aja, seneng main sama anak, seneng ngajak main keluarga, itu bersyukur. Ya. Nggak ngerokok, rajin ke masjid, rajin nyari duitnya, ya, itu aset. Ya, ibu-ibu, itu harus dijaga, didoakan dengan kebaikan. Jangan sering diomelin, ntar dia kabur, ibu-ibu. Bahaya. Nyari yang begitu susah, ya. Ya. Terus berikutnya saya memberikan komentar sedikit di sini, ibu-ibu, hadis yang ke-77. Orang-orang yang menyepelekan rukun Islam itu diancam dengan dosa yang sangat besar. Diancam dengan kekufuran dan hukum jinayat bagi pelakunya. Misalnya ada seorang muslim mempelajari sihir atau menjadi dukun, maka dia diancam dengan hal tersebut. Jika terbukti, maka dia dihukum pancung. Ya. Ini kalau negaranya memberlakukan hukum syariat ya, ibu-ibu ya. Begitu juga orang yang murtad, ya, dia diminta untuk taubat. Apabila dia enggan, maka harus dipancung. Sholat pun demikian, dia dipenjara dulu nih, ibu-ibu. Dia misalkan nih kita hidup di negara Islam ya, ketahuan nih, ya, si fulan ini nggak sholat, dilaporin sama keluarganya ke bagian hakim gitu. Datang tuh polisi atau siapalah datang ke rumah, polisi syariah ya gitu, datang ke rumah. Orang tersebut diminta taubat dulu. Oh, dia nggak mau sholat segala macam, malah dibawa tuh ke penjara. Dikasih waktu 3 bulan sambil didakwahi, sambil diajari untuk taubat. Jika dia bertaubat, maka dilepaskan. Tapi kalau dia masih bersikukuh, nggak mau sholat juga, maka dia dipancung. Ya. Kemudian begitu juga dengan puasa, zakat, dan haji. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ya, begitu ibu-ibu. Nah, inilah rukun Islam yang harus kita jaga. Jangan sampai kita jadi Islamnya Islam KTP. Na'udzubillah. Kemudian hadis yang ke-78, penulis di sini mengatakan hal-hal yang membinasakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Ya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna?
Qala asyirku billah wa sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul malil yatim wa tawalli yaumaz zahaf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang artinya, ibu-ibu rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Ini 7 hal ini ibu-ibu hafal ya. Yang kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, asyirku billah, syirik. Berbuat syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, ya berbuat syirik kepada Allah. Kemudian mempelajari sihir, ya. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, kecuali diperbolehkan oleh syariat, ya, seperti qisas, ya. Kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, lari ketika peperangan, dan menuduh berzina wanita yang terjaga kehormatannya, lagi dia dalam keadaan beriman, tapi dia sedang lalai. Ya. Nah, penulis di sini mengatakan yang pertama, ya, penjelasan hadis yang pertama adalah perkara-perkara yang disebutkan di dalam hadis atau di hadis di atas tersebut adalah dosa-dosa yang harus dijauhi. Ya, ini makanya harus dihafalkan ibu-ibu ya. Tadi syirik, sihir, ya, dan seterusnya itu dihafalkan. Lalu yang kedua, di antara dosa-dosa di atas yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah dosa syirik dan dosa sihir. Adapun dosa lain yang disebutkan dalam hadis ini, para pelakunya tidak keluar dari agama Islam, tetapi di akhirat mereka berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengadab mereka, na'udzubillah, maka Allah akan mengadabnya. Tapi jika Allah ingin mengampuni mereka, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, saya memberikan catatan sedikit ya atau komentar sedikit terhadap hadis yang ke-78 ini. Yang pertama, contoh sihir adalah mempelajari ilmu nujum atau ilmu ramalan. Ya, ilmu ramalan. Lalu mempelajari ilmu pawang hujan, jadi pawang hujan ya, ibu-ibu ya. Kemudian mempelajari ilmu pelet, ilmu susuk, santet, atau hal-hal yang bersifat mengandung kerjasama dengan jin. Ya, begitu ibu-ibu. Ini yang namanya sihir. Kayak misalkan melihara tuyul, pesugihan, babi ngepet, ya ibu-ibu ya. Itu benar adanya, itu sihir. Ya, itu tidak boleh. Ya. Dan orang yang mempelajari sihir ini, dia harus dipancung, harus dibunuh ibu-ibu. Karena ya, hukumannya bagi orang yang belajar sihir itu dibunuh. Ya. Kenapa Ustadz? Kenapa dibunuh? Ya karena mudorotnya besar sekali ibu-ibu. Tukang sihir itu. Dia bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Untuk memberikan mudorot kepada orang lain atas izin Allah. Ini berbahaya. Ya. Lalu yang kedua, contoh pembunuh jiwa dengan sengaja adalah melakukan pembunuhan, niat mencelakai orang hingga mati, atau melakukan perbuatan yang menjadikan sebab orang lain itu mati. Ya, ini makanya ibu-ibu hati-hati ya dalam melakukan hal, ya niatnya jangan sampai ada niat ya untuk membunuh orang. Ya, mungkin psikopat kali ya kalau zaman sekarang itu ya. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala akhlak yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, memakan harta riba, yaitu dengan melakukan transaksi ribawi atau melakukan tolong-menolong dalam praktek ribawi. Ya. Ini tidak boleh ibu-ibu. Tolong-menolong dalam praktek ribawi adalah kita misalkan kerja ya di tempat ribawi.
ya yang bersentuhan langsung dengan ribawi. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, memakan harta anak yatim adalah tidak mengelola harta warisan yang ditinggal mayit dengan benar. Padahal mayit masih punya anak kecil atau membangun asrama yatim untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga yayasan. Na'udzubillah. Ya, ini hati-hati ibu-ibu apabila kita punya anak yatimnya itu masih kecil, dia belum bisa mengelola harta, ya, maka jangan apa-apain tuh jatah warisannya. Ya, kalau memang ada jatah warisannya. Boleh diambil hanya secukupnya untuk memenuhi kebutuhan si ahli waris. Ya, begitu. Lalu, biasanya juga ibu-ibu ini ada asrama-asrama yatim. Ya, na'udzubillah, ini makanya sedih juga kadang-kadang ya. Anak-anak yatim dikumpulin gitu ya, di asrama tapi nggak diurusin. Tapi pengurus yayasannya hidupnya glamor, istrinya hidupnya hedon ya. Masya Allah ya. Dia sudah memakan harta anak yatim ya. Lalu anak yatim itu seperti apa kriterianya? Para ulama menyebutkan anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Maka apabila ada anak-anak yang sudah mencapai usia baligh, dia udah bukan anak yatim lagi. Ya, bukan anak yatim lagi ibu-ibu ya. Anak-anak yatim itu adalah anak-anak kecil yang ditinggal oleh ayahnya yang dia itu belum mencapai usia baligh. Tapi Ustadz, boleh nggak kita bantu anak-anak yang orang tuanya itu udah meninggal, tapi dia udah baligh, ya terus tapi dia nggak mampu? Ya boleh, ya tidak masalah ibu-ibu ya. Cuma tidak seperti keutamaannya berbuat baik kepada anak yatim. Ya. Kemudian lari dari peperangan tanpa alasan yang dibenarkan kecuali dia untuk bergabung dengan pasukan lain atau mengatur strategi peperangan. Nah, ini ibu-ibu kalau misalkan terjadi peperangan, ya misalkan ada pasukan, terus tiba-tiba pasukannya ngilang gitu ya, itu bukan lari, tapi ngatur strategi, itu boleh. Ya. Tapi kalau misalkan ada satu pasukan, tiba-tiba 1, 2 orang, 3 lari ke belakang sambil ketakutan, maka itu nggak boleh. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan negeri kita negeri yang aman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Yang terakhir, menuduh zina ini adalah 2 jenis zina besar atau zina kecil. Ya ibu-ibu ya. Ini nggak boleh asal tuduh orang. Zina besar ibu-ibu dulu paham maksudnya. Zina kecil seperti misalkan ya pacaran lah segala macam. Apalagi zina besar nih nggak boleh. Ya. Maka ini tidak boleh kita tuduhkan kepada seorang muslimah. Ya. Nah ini ibaratnya ibu-ibu zaman sekarang jangan mudah-mudahan untuk berkomentar. Ya. Ya. Kalau misalkan kita melihat sesuatu hal yang terjadi kepada saudari kita sesama muslimah, jangan lidah kita lebih panjang daripada ini akal kita. Ya, main celetuk aja, ngomong, udah gitu ngomong ke orang lain. Orang lain ini ngomong ke orang, akhirnya tersebarlah isu yang isinya tuh fitnah. Padahal saudari kita muslimah, dia orang yang taat, orang yang menutup aurat, ya, nggak neko-neko orangnya, tapi dituduh. Nah, ini bahaya. Ya, ini tidak boleh ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-79. Beliau hafizahullah mengatakan, sampaikan dariku, balighu anni. Ya. Rasulullah di sini membawakan penulis membawakan hadis an Abdullah bin Umar atau an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan.
wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ini bukan Abdullah bin Umar ya ibu-ibu ya, ini salah tulis. Abdullah bin Amr maksudnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku meski hanya satu ayat. Sampaikan cerita-cerita dari Bani Israel, nggak masalah. Maksudnya wala haraj itu nggak masalah. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Penulis di sini mengatakan, yang pertama, kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu agama yang kita ketahui kepada orang lain selama hal tersebut tidak menimbulkan bahaya. Ya. Walaupun kita ini bukan ustadz atau bukan ustadzah. Ya. Kalau kita punya ilmu, boleh kita sampaikan ke pasangan kita, ke anak kita, mungkin ke orang tua kita, ke saudara-saudara kita, boleh. Tapi ibu-ibu, sumbernya ini harus kita koreksi dulu. Sumbernya ini harus kita pastikan sumbernya berasal dari tempat yang valid. Ya, begitu, bukan asal comot. Ya, nanti akan dijelaskan. Lalu yang kedua, tidak mengapa menyampaikan cerita-cerita yang berasal dari keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel yang tidak mengandung kesesatan dan penyimpangan di dalamnya. Ya, misalkan ada sebuah Israiliyat ya, yang di dalam di situ tidak ada kemungkaran, ya, tidak ada penyimpangan, ya, kabar ini kabar Israiliyat, maka boleh kita sampaikan, ya. Dan itu banyak di dalam kitab-kitab tafsir, ya. Di dalam kitab-kitab tafsir itu sering dibawakan kisah-kisah Israiliyat, ya, begitu. Lalu yang keempat, maaf ibu-ibu, yang ketiga, tidak boleh berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata seperti ini, tetapi sebenarnya Rasulullah tidak pernah mengatakan tersebut. Ya, tidak pernah Rasulullah bersabda demikian. Tapi orang tersebut bilang Rasulullah pernah bersabda, ini nggak boleh. Ini namanya berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, orang yang berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan siksa di neraka, diancam dengan siksaan di neraka. Nah, ibu-ibu di sini ada tambahan. Yang pertama, termasuk dari berdusta atas nama Nabi adalah menyebarkan hadis palsu. Ya, hadis itu nggak semuanya sahih, ibu-ibu ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Nah, ini yang nggak boleh disebar, ini hadis yang palsu atau hadis yang lemah. Lemahnya sangat lemah. Nggak boleh kita sebarkan. Ya. Contoh hadis palsu yang beredar banyak di Indonesia ini ibu-ibu adalah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Masya Allah. Ini siapa yang buat ya? Ini banyak sekali. Waktu kita sekolah mungkin ada guru kita bilang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Padahal Rasulullah itu sumber ilmu kan? Ya, Rasulullah itu sumber ilmu. Kenapa beliau bilang belajar sampai ke negeri Cina? Ini dari sisi muatan hadisnya aja udah nggak jelas ibu-ibu ya. Kemudian ada juga hadis, ini paling sering kalau masuk bulan Rajab ibu-ibu. Ya. Sesungguhnya Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulanku. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini juga hadis palsu. Ya, nggak boleh kita share-share tuh di grup-grup WhatsApp. Kalau mau share-share hadis, ibu-ibu rahimakumullah, dicek dulu. Kemudian sesuatu yang pertama kali Allah Azza wa Jalla ciptakan adalah akal. Ini juga hadis palsu. Ya. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu diantaranya adalah pena.
arsy, ya, begitu. Bukan akal, ya. Dan yang terakhir, yang kedua di sini hendaknya berhati-hati dalam menyebarkan artikel mengenai agama. Ya, ambil dari sumber yang kita ketahui sumber itu dari orang-orang yang berilmu. Misalkan ibu-ibu masuk grup nih, ibu-ibu tahu, oh ini ustadznya benar, ustadznya ngajarinnya benar, suka ngasih-ngasih hadis, tafsir Quran, benar, rujukannya jelas, belajarnya jelas. Jangan masuk ke grup-grup yang murni konten kreator. Sekarang ini banyak konten kreator nyarinya viewers, ya ibu-ibu ya. Asal ambil, asal comot, dia nggak tahu itu benar apa salah, dia nggak tahu ini hadis atau bukan, ya. Ya dikumpulin aja, tujuannya apa? Untuk cari viewers, untuk cari followers, ya. Naudzubillah, jangan ya Bu ya. Maka saya nasihati, misalkan di Instagram atau di sosial media yang ibu punya, ikuti ustadz-ustadz yang udah ibu-ibu kenal aja, ya. Udah cukupkan dengan mereka saja. Kalau nggak kenal udah skip aja udah, ya. Bukannya kita menaruh curiga kepada yang lain, tidak ibu-ibu. Maksudnya kita ini sedang menyelamatkan diri kita sendiri, gitu, ya. Kadang saya pernah nemuin sebuah artikel gitu ya. Saya cek, ini hadis tapi kayak bukan hadis gitu. Tapi bawa-bawa nama jargon-jargon sunnah gitu. Ini siapa yang buat? Oh ternyata emak-emak. Emak-emak konten kreator yang buat. Ya, itulah. Yang nyari-nyari followers ya. Begitu. Ya hati-hati ibu-ibu ya. Dalam menyebarkan artikel-artikel yang muatannya agama, kecuali dari sumber yang benar-benar sumbernya itu kita ketahui, ustadznya kita kenal, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ibu-ibu sampai hadis yang ke-79. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan di hadis ke-80. Sampai di sini ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.